Tapi ya, shalom, selamat pagi teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei, channel pejuang yang penuh kasih. Ijaya Tusanti. Dari Puncak Tikala, saya Maranatha mengucapkan selamat menyaksikan. Puji Tuhan teman-teman, kita bisa berjumpa kembali pada tayangan live kali ini ya. Kali ini kita akan mengangkat satu topik terkait dengan saya ingin memperkenalkan satu channel baru teman-teman supaya teman-teman bisa bantu untuk subscribe, dan juga tidak hanya untuk subscribe, teman-teman nanti akan mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan channel yang saya perkenalkan ini ya teman-teman ya. Namanya channel Anak Rantau Tobat. Dan saya melihat bahwa channel ini sangat berani ya teman-teman ya. Dia berani mengungkapkan data-data yang ada, seperti data-data di mana para apologet lain tidak berani mengungkapkan data tersebut teman-teman ya. Yakni sebagai contoh, yang video pertama Anak Rantau Tobat ini, channel ini, dia mengangkat satu topik dengan terkait dengan data-data kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad teman-teman ya. Nah, topik ini sangat sensitif, mengingat kalau seandainya di negara kita ini ya, topik ini mungkin orang tidak berani ya. Ada beberapa yang berani ya, seperti kawan saya Pak Scott ya, kemudian ada yang dari US juga, dari TV ya. Mereka berani mengangkat topik ini ya, karena memang tidak ada masalah sebenarnya kalau menurut saya. Tetapi memang ini akan membuat benar-benar keyakinan akan tetangga RT 6 itu bisa menjadi hancur teman-temannya, melihat dengan junjungannya kira-kira kok bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa topik ini tidak masalah? Karena memang yang diangkat oleh anak rantau ini, ya, itu berdasarkan data-data, ya, data-data yang memang di Indonesia, data ini tidak beredar, ya, yakni data terkait contoh, ya, ini data, nah ini video pertama yang anak rantau angkat, ya, data yang mana terkait dengan judul ini. Daftar pembunuhan yang diperintahkan atau didukung oleh Nabi Muhammad. Data ini tidak beredar di Indonesia, teman-teman. Ya, kalau kita mau lihat data video ini tidak berasal dari website yang di Indonesia tidak keluar, teman-teman. Memang anak rantau ini membacakan sumber dari website ini, tetapi kalau teman-teman cari sumber yang diinformasikan oleh anak rantau atau yang ada di dalam kolom deskripsi, ini tidak muncul di website Indonesia karena mungkin sudah diproteksi ya, atau sudah diblok bahwa di daerah Indonesia data seperti ini tidak muncul. Tetapi ini data sudah diakses dari luar negeri sehingga didownload dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman mudah memahami ya. Nah, ini adalah contoh video yang diangkat oleh sang anak rantau tobat ini ya. Contoh ada sekitar di sini dalam daftar ini teman-teman, itu dibacakan ada sekitar 40-an pembunuhan yang dilakukan atau diperintahkan atau didukung oleh Muhammad ya. Nah, dari yang pertama dimulai dari Asma binti Marwan. Ya, beberapa mereka ini adalah seorang pembaca puisi, ya. Jadi pembaca-pembaca puisi ini entah kenapa memang sepertinya menjadi lawan yang sangat sangat berat buat Muhammad, ya. Banyak dari pembaca-pembaca puisi ini justru mereka dilakukan persekusi, ya. Mungkin Muhammad tidak tahan dengan satir atau ejekan kepadanya sebagai seorang nabi,
dengan cara lewat pembacaan puisi atau lewat karangan seni puisi ini, ya. Jadi itulah teman-teman. Ya, ini memang mereka udah cari, ya, teman-teman kita sudah cari, memang nggak ketemu karena memang nggak ada di dalam website Indonesia, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ini cuma hanya bisa diakses dari luar negeri. Ya, jadi data-data seperti ini banyak yang di website di Indonesia tidak diberi akses. Karena data-data seperti ini hanya bisa diakses oleh mereka yang berada dari luar negeri. Ya, seperti itu, ya. Pak Scott, teman kita Pak Scott itu dia membahas juga. Nah, jadi ada beberapa channel Kristen yang berani untuk mengangkat hal ini, ya. Saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk bisa mensubscribe, ya, channel Anak Rantau ini. Ada di kolom deskripsi atau ada di ini, ya, di bagian komunitas yang saya bagikan juga, ya, ada linknya di situ, atau mungkin saya bisa bagikan linknya di sini, ya. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan linknya di kolom ini. Bentar, ya, teman-teman, ya, kita bisa dapatkan linknya juga untuk videonya dia bisa dapatkan di link di kelas chat ini, ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari link ini. Jadi ini ada banyak sekali, teman-teman, ya. Bahkan satu aja terkait dengan pembunuhan ini sudah membuat mengesankan bahwa seorang nabi sepantasnya tidak melakukan hal ini. Apalagi ini ada 40-an lebih, ya, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh atau didukung atau diperintahkan oleh Muhammad, ya. Nah, ini dibacakan di sini, diantaranya ada Asma binti Marwan, Abu Afaki, ya, kemudian Al-Nadar bin Al-Haris, ya. Kemudian ada tanggal kejadiannya kapan, waktu perang apa misalnya, kemudian alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan tersebut juga dijelaskan di sini, ya. Apa hasilnya? Ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ya. Banyak yang diantaranya dipenggal. Tetapi ini bukan cuma informasi kaleng-kaleng, karena apa? Ada referensinya, sumber utama terkemuka di kolom paling terakhir dari tabel ini. Teman-teman bisa lihat ada sumber utama terkemuka. Contoh, pembunuhan Al-Nadir bin Al-Haris itu ada di Quran 83 ayat 13. Ya, bisa teman-teman lihat di QS 83 ayat 13. Kemudian ada juga di Sirat Rasulullah kalangan Ibn Hisam dan Ibn Ishaq, ya. Ada Sirah Nawawiyah, kalau ini Sirat Rasulullah. Nah, bisa dilihat di keterangan bagian 13. Jadi ini bukan hanya berita gosip atau kaleng-kaleng, ya, tetapi ini ada sumber utama terkemuka seperti itu. Jadi ini sangat membuat referensi, ya. Kita juga harus memberikan informasi seperti ini, ya, karena ini adalah informasi yang bukanlah informasi gosip dan sebagainya. Semua ada dasarnya. Kalau yang disebut informasi gosip, kadang orang menuduh inkuisisi atau perintah pembunuhan yang dilakukan oleh gereja. Ya, itu kan memang pernah ada seperti itu, tetapi banyak informasi yang ditambah-tambahkan. Dokumennya dari mana? Orang menjelaskan inkuisisi atau pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja dulu. Mereka mengambil dari artikel-artikel, bukan dari sumber resmi. Nah, kedua, kalau seandainya bapak gereja yang melakukan inkuisisi, mereka adalah orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Alkitab sebagai ajaran kasih. Kalau seandainya, ya, benar-benar misalnya, tetapi saya tidak terlalu percaya dengan artikel-artikel yang beredar terkait dengan inkuisisi oleh bapak-bapak gereja, ya. Kalaupun benar itu adalah kita anggap bahwa mereka, walaupun bapak gereja, walaupun seorang pendeta, seorang pastor, atau orang-orang yang dianggap kudus, kalau melakukan kejahatan
melanggar dengan perintah dari Alkitab, ya, perintah Tuhan Yesus melalui ajaran di Alkitab, yaitu mereka salah. Tetapi kalau ini kan berbeda. Ini bukan pengikutnya yang melakukan, tetapi pelaksanaan eksekusi pembunuhan atau perintah pembunuhan atau dukungan untuk melakukan pembunuhan itu langsung dilakukan oleh sang junjungan mereka, seperti itu. Ya, jadi teman-teman dukung channel ini, dia akan memberikan informasi. Ya, memang saat ini baru sedikit karena baru satu video yang beliau angkat, ya. Tetapi dia akan memberikan informasi yang banyak, ya, terkait dengan ya hal-hal yang mungkin tidak beredar di Indonesia gitu, ya. Dia akan lebih detail menginformasikan, ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi. Kemarin saya memberikan referensi juga untuk teman-teman mensubscribe channel Dadru TV, ya. Teman-teman tahu channel Dadru TV itu kemarin mungkin karena satu hal, mungkin beliau juga terlalu berani sehingga channel Dadru TV itu kena strike dari YouTube, ya, atau karena mungkin laporan, saya nggak tahu. Nah, ini teman-teman tolong subscribe kembali. Ini Dadru TV juga, dia juga salah satu apologet yang berani. Ya, ini Dadru TV, ya. Saya linkkan di sini. Ini Dadru TV. Nah, Dadru TV ini juga kemarin sudah sampai 2000 subscriber. Setelah saya informasikan kepada teman-teman untuk subscribe, teman-teman bantu subscribe. Tetapi sayangnya video Dadru TV itu mungkin karena terlalu keras sehingga YouTube men-take down, ya. Makanya beliau kembali mengupdate. Saat ini subscribernya baru ada 23, ya. Baru mulai 23. Nah, ini saya referensikan lagi channelnya Dadru TV. Teman-teman bantu subscribe lagi supaya Dadru TV ini informasi yang beliau update itu selalu terpercaya berdasarkan data-data akurat yang beredar hanya di luar negeri, tidak masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman bantu subscribe dia, dan mudah-mudahan Dadru TV ini bisa banyak pemirsanya kembali, ya. Kemarin sudah sampai 2000-an, bahkan cepat, hampir mencapai, ya, bisa diprediksikan penambahannya cepat sekali setelah saya minta teman-teman bantu untuk subscribe, ya. Kali ini saya minta lagi karena Dadru TV yang pertama sudah di take down sama YouTube, ya. Informasi-informasi Dadru TV ini adalah dari sumber-sumber yang akurat, di mana sumber-sumber tersebut tidak beredar di Indonesia, seperti itu, ya. Jangan lupa juga subscribe channelnya Anak Rantau Tobat ini, ya. Ini untuk yang anak rantau tobat. Jadi teman-teman tolong subscribe untuk anak rantau tobat juga, berdua, ya, dengan Dadru TV ini, supaya mereka informasi yang mereka kabarkan melalui channelnya itu tidak menjadi sia-sia. Ada yang menyaksikan karena mereka mengambil data-data yang otentik dari luar negeri, yang mana data-data tersebut tidak beredar di Indonesia, ya. Sama seperti Pak Scott, teman-teman lihat Pak Scott juga, beliau membuat Scott orang Indonesia, beliau juga ada di luar negeri, beliau banyak mendapatkan sumber-sumber yang mana tidak beredar di Indonesia, hanya beredar di luar negeri. Oke, itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mari dukung para apologet Kristen yang berani untuk mengungkapkan kebenaran, karena lokasi mereka tidak ada di Indonesia, ya. Lokasi mereka ada di luar negeri, sehingga mereka berani sekali untuk mengungkapkan kebenaran tersebut, ya. Semoga ini bisa mencerahkan bagi kita semua. Shalom, salam kebajikan, selamat pagi semua, selamat berkarya, Tuhan menyertai kita, haleluya,
Amin.